hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati dalam doa. Kami bawa hidup kami Yesus. Kami bawa hati kami Bapa kepadamu pagi hari ini. Bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya satu tujuan kami Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Yesus. Biar pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan saat ini Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Engkau saja yang dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
indah dalam kehidupan kami, Yesus. Mari kita bawa hidup kita, mari kita bawa hidup kita kepadanya. Ya Yesus, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Jiwaku aman di dalam-Mu, hatiku persembahan bagimu Yesus. Kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Seluruh hidup kami Yesus, seluruh hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, inilah persembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Mari terus terhubung dengan pribadinya, mari terus menikmati hadirannya sepanjang hidup kita. Rohnya sudah ada di dalam kita, rohnya sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Maukah setiap kita mengaktifkan itu? Roh yang mau menuntun setiap kita, roh yang membangkitkan itu, roh yang selalu memberikan penghiburan dan pengharapan dalam pengiringan kita akan Kristus. Ya Tuhan, ya Yesus. Dimuliakan di tempat ini Bapa. Kau disanjung, Kau dipuja di tempat ini Yesus. Setiap lidah bibir kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami. Hati kami mengaku Engkaulah penyelamat kami Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan. Ya Yesus. Kekudusan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami ada sampai hari ini Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi. Haleluya, amin. Bisa berikan sorak salib buat Tuhan kita. Dia sudah membuktikan bahwa dia menang atas maut, amin. Dia diberikan mahkota kehidupan. Yuk lebih bersemangat lagi.
Kita patut berbangga bahwa kita ada di dalam Kristus, amin. Berarti kita sudah dimenangkan. Kita sudah menang atas maut, amin. Ya Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus, sepanjang hidupku Tuhan. Ya Yesus, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau bukan hanya juru selamat yang mati menebus dosa kami. Tapi Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas kami. Kami mau teduhkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan mendidik kami dalam kebenaran. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, izinkan saya pakai multimedia tambahan. Saya bersyukur, saya menanti-nantikan ini sudah memimpikannya sudah cukup lama dan
beberapa hari yang lalu saya ditelepon dan saya mendapatkan hadiah ini supaya bisa dipakai buat pelayanan. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, oke. Bulan ini kita bicara tentang kedewasaan rohani ya. Bapak Ibu yang di ujung sana bisa lihat? Bisa ya? Ya kalau enggak bisa ya lihat yang lebih besar lagi. Oke, nah kita bicara tentang kedewasaan rohani. Ada banyak tolak ukur untuk mengukur apakah kita sudah bertumbuh secara spiritual, secara rohani atau tidak. Ya, banyak sisi yang bisa disoroti. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa prinsip-prinsip sederhana saja untuk kemudian menjadi parameter untuk mengukur apakah saya ini sudah bertumbuh enggak. Sekian lama saya jadi orang Kristen, sekian lama saya jadi orang percaya, saya sudah bertumbuh enggak. Nah, kita tahu bahwa sasaran target pertumbuhan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, bahkan Paulus menegur ya jemaat yang ada di Korintus. Ya, karena apa? Karena kurangnya kedewasaan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap orang percaya bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Amin. Ya, targetnya apa tadi? Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat apa yang kemudian disoroti, ditegur oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu coba lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Mari perhatikan kalimat ini baik-baik. Paulus berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi apa dikatakan? Paulus bilang, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ya, Paulus berkata, aku cuma bisa bicara dengan kamu sebagai manusia duniawi. Dan tidak berhenti sampai itu, dia mengidentikan manusia duniawi itu apa? Belum dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu perhatikan, jadi orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus berperilaku, bersikap, berkarakter tidak berbeda dengan manusia duniawi. Ingat, target kedewasaan adalah menjadi serupa dengan Yesus, betul? Ya, karena Paulus bilang kamu belum dewasa. Berarti yang dituntut Paulus adalah setiap orang percaya murid Kristus harus bertumbuh dewasa. Karena itu dia memperlakukan jemaat yang ada di Korintus ya masih layaknya seperti seorang anak-anak. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun Paulus bilang, sampai aku tulis surat ini, kamu juga belum bisa menerima makanan yang keras. Karena apa? Karena kamu masih manusia duniawi. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus mengulang-ulang beberapa kali dan dia tulis lagi, kamu masih manusia duniawi. Ya, nah mari kita lihat apa yang menjadi karakteristik dari manusia duniawi. Bapak Ibu coba kita lihat. Coba next kita taruh Bapak Ibu. Oke. Di ayat yang keempat Bapak Ibu perhatikan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Tadi di ayat yang ketiga. Sebab kamu masih manusia duniawi. Ya. Sebab jika di antara kamu ada apa Bapak Ibu? Ada iri hati. Sorry. Oke. Nah, oke. Ada apa Bapak Ibu? Iri hati. Ingat, manusia duniawi ya
manusia yang kemudian belum dewasa dalam Tuhan, itu ada iri hati dan apa? Perselisihan. Ya, dan kedua hal ini berurusan dengan apa namanya? Hati. Bapak Ibu, nah perhatikan, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu apa Bapak Ibu? Iri hati dan perselisihan. Hal itu menunjukkan, hal itu memberitahukan kepada kita, hal itu membuktikan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Ya, kalimat ini sangat jelas. Paulus bilang aku belum bisa kasih makanan keras karena kamu masih manusia duniawi. Sebab kalau masih ada iri hati, kalau masih ada perselisihan, Paulus bilang itu menunjukkan kamu hidup seperti manusia duniawi. Manusia duniawi seperti apa? Belum dewasa di dalam Kristus. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Ingat, jadi yang Paulus inginkan adalah semua jemaat, semua murid Kristus harus bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kenapa? Sebab kalau kita tidak bertumbuh Bapak Ibu, tidak bertumbuh dewasa, itu akan memunculkan, itu akan menyebabkan segala macam masalah akan muncul. Baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam komunitas. Kenapa? Karena Yakobus juga bilang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ muncul berbagai macam kekacauan dan kejahatan. Bukankah orang iri hati kemudian melakukan hal-hal yang jahat? Bukankah perselisihan kemudian berakhir pada tindakan-tindakan kriminal? Halo? Jadi ini masalah yang serius Bapak Ibu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita sudah lama menjadi orang Kristen. Ya, karena itu yuk mari kita menilai sendiri ya bagaimana kadar kerohanian saya. Apakah saya bertumbuh atau tidak? Jangan-jangan saya tidak berbeda dengan 5 atau 2, 3 tahun yang lalu. Ya, dulu saya gampang marah, hari ini saya malah lebih suka marah. Berarti kita nggak bertumbuh dalam Kristus. Ya, Paulus menyoroti masalah hati dengan sangat serius. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Betul? Bukankah Tuhan melihat hati kita? Manusia melihat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan melihat motif hati kita dalam melakukannya. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar ya apa sih itu kedewasaan rohani. Tapi saya mau mulai dengan hal yang apa itu yang bukan manusia rohani. Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama. Kedewasaan rohani bukan soal usia. Kedewasaan rohani bukan soal usia. Tapi menuju kepada kedewasaan rohani memang membutuhkan waktu, butuh upaya, butuh tenaga, butuh usaha untuk terus bertumbuh. Betul Bapak Ibu? Ya, nggak ada orang yang kemudian menjadi dewasa secara rohani hanya dalam 1 malam. Nggak ada. Begitu bertobat, wow kita jadi orang yang dewasa secara spiritual. Enggak Bapak Ibu, kita berproses. Betul? Bertumbuh itu berproses. Jadi Bapak Ibu, lihatlah Yesus di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 52. Dikatakan Yesus makin bertambah hikmatnya dan bertambah besarnya. Itu berproses ya. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, menjadi tua itu hal yang pasti.
Setuju? Ya, nggak usah diupayakan, Bapak Ibu akan tetap tua. Ya, bertambah umur bertambah tua. Menjadi tua adalah pasti, tapi untuk menjadi dewasa itu keputusan. Jadi orang bisa kemudian bertambah tua, tapi tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ingat, jadi kedewasaan rohani bukan faktor usia. Karena Bapak Ibu usia sudah 50 lalu dianggap kita punya kualitas rohani pasti sudah oke. Enggak ada jaminan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kedewasaan rohani bukanlah soal penampilan. Ya, beberapa orang terlihat dan terdengar dewasa secara spiritual. Mereka pandai bagaimana menyampaikan pesan-pesan, bertutur kata, bersikap ya. Kelihatannya rohani. Sekali lagi bahwa kedewasaan rohani bukan soal penampilan. Karena penampilan dapat menipu Bapak Ibu. Ya. Kedewasaan rohani bukanlah soal seperti apa penampilan kita atau bagaimana cara kita bertutur kata. Ya. Nah, kedewasaan rohani juga bukan soal prestasi. Ya. Orang di kota ini bisa mengenal saudara dengan baik karena saudara sukses. Seluruh kota bisa mengenal Bapak Ibu Saudara. Seluruh kota bisa mengenal Bapak Ibu Saudara karena pendidikan saudara yang bagus atau jabatan Bapak Ibu Saudara yang sangat dipromosikan. Tapi semua hal itu ya tidak menjamin otomatis Bapak Ibu matang dalam kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani tidak diukur oleh pencapaian-pencapaian kita. Nah, lalu bagaimana kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani adalah soal sikap dan karakter. Banyak hal di awal saya berkata ya, ada parameter untuk mengukur kedewasaan rohani kita. Kalau kita membaca di kitab Yakobus, ada banyak poin-poin untuk mengukur kedewasaan rohani seseorang. Paulus juga memberikan kriteria-kriteria bagaimana bertumbuh secara dewasa dalam Kristus. Tapi saya mau menyoroti dua hal ini saja Bapak Ibu Saudara secara umum ya. Hal-hal yang sangat praktis untuk kita melihat saya ini sudah bertumbuh secara dewasa atau tidak, dilihat dari sikap saya dan karakter saya setiap hari. Nah, kenapa saya tampilkan Mother Teresa, Bapak Ibu? Seluruh dunia mengenal beliau. Seorang yang rendah hati, seorang yang tulus dalam pengabdian, melayani kerajaan Allah, melayani umat manusia. Dia melayani orang yang miskin dari yang termiskin. Ya. Itu luar biasa. Nah, saya ingin mengutip beberapa pernyataannya yang menunjukkan sikap dan karakter beliau yang sangat patut untuk kita teladani. Beliau berkata begini, aku bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa lakukan. Tapi Anda bisa melakukan hal-hal yang saya tidak bisa lakukan. Kalau kita bekerja sama, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Bapak Ibu bisa tangkap? Beliau berkata, aku bisa melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Tapi kamu bisa melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan. Bapak Ibu lihat sikap rendah hatinya. Dia menyadari begini, bahwa pekerjaan menyelesaikan amanat agung tidak bisa dikerjakan seorang diri. Dia sadar dia cuma bagian dari tubuh Kristus. Dia butuh orang lain. Dia berkata kalau kita bisa bekerja sama. Wow, kau lakukan bagianmu, aku lakukan bagianmu. Bukankah kita bisa mengerjakan hal yang besar? Beliau juga berkata, kita tidak perlu melakukan hal yang besar. Hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Dari hal-hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Itu kemudian memberi dampak yang besar. Tidak perlu langsung tiba-tiba mengerjakan hal yang besar. Kerjakan dulu hal-hal yang kecil. Lihatlah bagaimana kualitas daripada seorang Mother Teresa. Dia berkata ini bukan soal berapa banyak yang kita berikan.
Tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam sebuah pemberian. Wow. Banyak sekali saya membaca pernyataan-pernyataan beliau dan itu sangat menginspirasi yang menggambarkan kedewasaan rohani dari seorang Mother Teresa. Dia berkata, tebarkanlah cinta kemanapun engkau pergi. Jangan ada seorang pun yang datang menemuimu tanpa menjadi lebih bahagia ketika dia meninggalkanmu. Bapak Ibu bisa tangkap? Jadi kalau ada seseorang datang kepada kita, dia datang kepada kita, waktu dia meninggalkan kita, dia harus lebih bahagia, bukan lebih sedih, bukan lebih susah. Ya. Jadi orang kalau ketemu Bapak Ibu Saudara, dia harus menjadi lebih bahagia dibanding waktu pertama kali dia datang. Jadi waktu dia meninggalkan kita, dia merasa lebih dikuatkan, dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan perhatian, dia mendapatkan support. Jangan sampai orang datang kepada kita, lu kok tambah susah hatinya, ya, tambah menderita, tambah kecewa dan lain sebagainya. Ya, Mother Teresa mengungkapkan banyak hal yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kedewasaan rohani bicara soal sikap dan karakter. Ketahuilah sikap dan karakter membuat perbedaan. Nah, orang yang dewasa rohani mampu bersikap yang benar. Bahkan dalam keadaan yang paling menekan kehidupannya. Bahkan dalam keadaan terpojok, dalam keadaan tertekan, dalam situasi yang tidak enak. Orang yang dewasa rohani tahu bagaimana dia bersikap. Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang dewasa secara rohani itu memiliki panca indera yang terlatih. Sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dari yang jahat. Coba kita lihat apa yang menjadi pesan dari penulis Ibrani. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 dan 14. Oke, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, perhatikan Bapak Ibu, ditinjau dari sudut waktu, ya. Paulus bilang, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Seharusnya kamu bisa mengajar banyak orang. Kenapa? Karena kamu sudah dari sudut waktu sudah banyak hal yang kamu sudah dengar. Banyak khotbah-khotbah yang kita sudah dengar. Banyak pengetahuan yang kita sudah terima. Banyak nilai-nilai prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah kita dapatkan. Seharusnya menurut Paulus, sudah waktunya kamu mengajar orang lain, berbagi sesuatu, menginspirasi orang lain, jadi model kehidupan bagi orang lain, jadi guru kehidupan. Karena kata pengajar, salah satu terjemahan dari bahasa aslinya, kata pengajar itu adalah instruktur, ya. Jadi orang melihat cara hidup kita bagaimana menjadi murid Kristus, bagaimana menjadi orang percaya, orang Kristen yang benar. Tapi Paulus bilang begini, kamu masih perlu lagi diajar. Dari sudut waktu, seharusnya kita sudah menjadi orang-orang yang berdiri di depan. Menjadi contoh, mendidik orang-orang, mengajar orang-orang tentang prinsip kehidupan. Paulus berkata, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Ya, kita lihat next. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Bapak Ibu coba perhatikan. Susu untuk anak kecil. Setuju Bapak Ibu ya?
Anak kecil kalau bayi baru lahir itu minumnya susu. Tapi orang dewasa itu makanan keras. Apa sih bedanya susu dan makanan keras? Bapak Ibu, waktu kita lahir baru, ya, kita itu menerima semua kebenaran itu langsung ditelan. Betul enggak? Langsung percaya, lagi kasih mula-mula semua kebenaran. Harus doa, kita bangun pagi doa. Harus baca firman, kita baca firman. Harus bersekutu, kita datang dalam tiap persekutuan. Lihat, waktu kita lahir baru, kita haus akan air susu yang murni. Nah, pernah Bapak Ibu waktu minum susu, Bapak Ibu kunyah-kunyah dulu, kumur-kumur dulu? Enggak. Susu itu begitu dapat minum, klek langsung, enggak perlu pakai kunyah. Ada masa-masa di mana kemudian begini, perjalanan iman kita kemudian tiba-tiba minta Tuhan kasih, ya, berdoa Tuhan jawab gitu. Kenapa? Masih bayi rohani. Tapi waktu kita terus bertumbuh, kita mulai diberi makanan yang keras. Dan ini perlu dikunyah. Betul? Bapak Ibu makan roti enggak langsung klek gitu kan? Ya kan? Enggak kan? Bapak Ibu harus kunyah. Butuh proses. Kemudian baru oh iya benar. Ya. Semua pengajaran yang datang. Bapak Ibu, bukankah Bapak Ibu sedang kunyah? Oh enggak benar ini, salah ini. Ya. Kenapa? Karena kita sudah bertumbuh. Oke, Bapak Ibu lihat orang yang dewasa mempunyai apa? Panca indera yang terlatih. Terlatih itu karena dilatih terus. Oke. Ya. Nah, mereka punya kemampuan untuk ini. Bapak Ibu, membedakan mana yang benar dari yang salah. Mana yang baik daripada yang jahat. Berarti ada sikap-sikap yang baik, tapi ada juga sikap-sikap yang tidak baik. Nah, orang dewasa itu punya kemampuan, ya, untuk bersikap benar dalam situasi apapun. Karena dia punya panca indera yang dia sudah latih tiap-tiap hari. Sehingga dia mampu bersikap yang benar. Bahkan dalam keadaan tertekan sekalipun. Bahkan dalam keadaan dia sedang dikecewakan. Dia sangat mampu bagaimana bersikap dengan benar. Ingat, manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Urusannya masalahnya dengan hati. Ya kan? Di mana ada iri hati, di mana mementingkan diri sendiri, di mana ada perselisihan, itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Tapi orang yang dewasa rohani, dia mampu ya memunculkan sebuah respon yang benar dari kehidupannya. Bapak Ibu coba lihat. Tadi kita sudah belajar, ya, Bapak Ibu, bahwa orang yang dewasa rohani itu mampu bersikap yang benar, ya. Nah, coba kita perhatikan. Sikap ini bicara tentang respon hati. Ya. Ingat, kedewasaan diukur dari hati kita, bukan penampilan, bukan prestasi, bukan pencapaian kita. Sikap hati, respon hati kita ini mesti benar Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan apapun berikan respon hati yang benar. Ya, selayaknya kita sebagai murid Kristus. Ya. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Karena orang bisa membaca situasi hatimu dari kata-katamu, dari gestur tubuh kita. Nah, orang yang dewasa, saya percaya, tidak gampang marah. Betul? Karena dia punya panca indera yang bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Saya beberapa kali memberi pesan kepada
teman-teman saya, kepada rekan-rekan sepelayanan ya. Saya berkata gini, mari bersikap dewasa. Kalau orang memberikan usul kepada kita ya, dan usulnya kemudian kita tidak terima ya, maka kita belajar juga itu ditempatkan pada diri kita. Kalau kita memberikan usul, memberikan nasihat, memberikan solusi kepada seseorang dan usul kita tidak diterima, ya, saran kita, nasihat kita tidak diterima, Bapak Ibu, kita jangan cepat marah. Oh, aku sudah baik-baik ingatkan kok, maksudku kan baik. Aku tidak mau dia kemudian terjerumus dalam dosa. Aku tidak mau kemudian nanti dia terlilit hutang. Nanti hidupnya susah. Ya, kita mungkin memberikan masukan-masukan. Nah, Bapak Ibu, kalau masukan kita nggak diterima, dengar baik-baik. Jangan cepat-cepat marah. Ya. Kenapa? Karena yang ditolak itu usul kita, bukan pribadi kita. Betul? Halo? Betul enggak? Yang ditolak siapa? Bukan kita kan? Yang ditolak sama dia itu nasihat kita. Yang ditolak itu pendapat kita. Usulan kita, bukan kita. Nah, banyak orang enggak bisa membedakan. Makanya begitu usul ditolak, dia merasa dia yang ditolak. Makanya kemudian dia punya respon hati, meledak-ledak amarahnya. Siapa yang masih suka marah-marah? Bapak Ibu, ingat kedewasaan rohani bukan diukur dari usia. Ada orang Bapak Ibu bertambah usia, wah marah-marahnya nambah. Ada orang yang juga Bapak Ibu sudah lama pelayanan. Tapi kalau disinggung, wow ngamuknya lebih kenceng suaranya daripada waktu dia khotbah. Ada. Kenapa? Karena kedewasaan rohani bukan diukur dari prestasi, karunia, talenta. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan terpesona dengan penampilan. Karunia, talenta, bahkan skill kita. Ya. Kapasitas-kapasitas yang kita punya itu kan pemberian Tuhan. Karunia itu pemberian Tuhan. Punya suara yang bagus itu kan bukan Bapak Ibu pesan dari Shopee. Betul enggak? Itu pemberian Tuhan. Ya. Ada orang yang cuma dengar teng gitu, gitu. Itu karunia Bapak, itu talenta dan itu pemberian Tuhan. Itu pemberian Tuhan loh. Dan itu bukan ukuran kedewasaan. Lihat saja respon hatinya ketika dia menghadapi situasi-situasi yang berat. Situasi-situasi di mana dia terpojok. Situasi-situasi yang sedang mengenakan. Orang yang dewasa secara rohani akan punya sikap yang benar. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Karena dia punya panca indera yang terlatih. Jadi dilatih terus. Awal-awal mungkin kita gagal. Tidak apa-apa. Namanya juga latihan. Tidak langsung berhasil. Coba lagi. Coba lagi. Makanya kita perlu belajar pertobatan tiap-tiap hari. Karena kita bisa buat salah. Ngomong bisa salah. Respon bisa salah. Tidak apa-apa. Bertobat kalau sadar. Ya, kalau ngerti kita salah, bertobat. Makanya Tuhan bilang kan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan? Kita datang sama Tuhan bilang, Tuhan ampuni aku ya. Kayaknya tadi aku ngomong kasar sama dia. Tapi aku juga sudah mengampuni dia waktu dia marah-marah sama saya. Kan gitu. Pertobatan itu tiap-tiap hari. Membersihkan manusia batinia kita dari pencemaran-pencemaran rohani. Kata-kata orang bisa melukai kita, sikap orang bisa membuat kita marah dan lain sebagainya. Ingat, orang yang dewasa rohani, dia dapat membedakan mana yang baik dari yang jahat, mana yang benar dari yang salah. Oke? Bapak Ibu, mari kita
Lanjutkan. Orang yang dewasa secara rohani memiliki karakter yang teruji. Ingat, saya mau nyorot 2 aja. Pertama, kedewasaan rohani bicara soal sikap hati. Yang kedua bicara soal karakter. Nah, orang yang dewasa rohani itu memiliki karakter yang teruji. Di 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, Paulus bilang begini, kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru. Ya, nah yang dituntut dari pelayan-pelayan, hamba-hamba Allah. Bukankah saudara dan saya kita ini hamba-hamba Tuhan? Betul? Dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Yang dituntut dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan adalah bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Itu bicara apa? Karakter. Ya, dapat dipercayai. Kata-katanya dapat dipercayai, motif hatinya dapat dipercayai. Ya, nah D.L. Moody berkata gini, karakter adalah siapa Anda dalam kegelapan. Siapa Anda waktu kita sendirian. Waktu tidak ada orang yang lihat kita. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Kita bisa menjadi orang yang saleh di perkumpulan seperti ini. Ya, shalom, apa kabar gitu. Padahal hatinya dongkol. Padahal lagi jengkel. Ya, nah siapa kita? Waktu kita sendiri. Siapa kita? Waktu kita tidak dilihat orang. Itulah karakter kita. Ya, pengakuan adalah apa yang manusia katakan tentang kita. Tapi karakter adalah apa yang Tuhan tahu tentang kita. Pengakuan apa yang manusia katakan tentang kita. Tapi karakter adalah apa yang Tuhan ketahui tentang kita. Jadi sikap hati dan karakter menunjukkan siapa kita. Manusia duniawi atau manusia rohani yang sudah bertumbuh dewasa. Bapak Ibu, jadi karakter itu terbentuk dari ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan setiap hari. Karakter itu tidak kita dapatkan dalam semalam. Karakter itu adalah hasil dari ketaatan kita kepada nilai-nilai firman Tuhan. Dari ketaatan yang kita lakukan kepada hukum-hukum Tuhan. Oke, dan itu tiap-tiap hari. Bukan mingguan Bapak Ibu, tiap-tiap hari karakter kita itu terbentuk dari ketaatan setiap hari. Nah, coba kita lihat. Oh, ketaatan bukanlah pilihan. Tuh. Bapak Ibu jadi orang Kristen. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan semua perintahku, semua. Ya. Jadi ketaatan kita adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Tapi ketaatan kita itu bukan pilihan. Boleh taat, boleh tidak. Enggak, bukan pilihan. Ketaatan itu adalah sebuah keharusan. Nah, coba kita lihat. Ada seorang martir, Bonhoeffer, dia bilang begini. Hanya mereka yang taat, yang percaya. Dan hanya mereka yang percaya, yang taat. Iman hanya nyata dalam ketaatan. Coba renungkan ini baik-baik. Hanya mereka yang taat, yang percaya. Ya, hanya mereka yang taatlah. Mereka taat karena didorong oleh keyakinan mereka. Nah, hanya mereka yang percaya. Karena mereka percaya, mereka mentaatinya.
Karena itu dia berkata, iman hanya nyata, terlihat, terbaca, ditunjukkan lewat ketaatan kita. Jadi kalau kita berkata, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja atas kehidupanku, maka Bapak Ibu, kita harus kemudian menunjukkannya di dalam ketaatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Tidak ada isinya. Ngomong aku percaya Tuhan, tapi nggak doa, nggak baca firman, nggak datang beribadah kepada Tuhan. Coba. Kosong kan? Betul nggak Bapak Ibu? Oke, nah coba perhatikan apa yang kemudian Petrus sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Ya, Petrus berkata kepada orang-orang pendatang di ayat 1, dia berkata, kemudian dia berkata di ayat yang kedua, ya, kamu ini adalah orang-orang pendatang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya apa Bapak Ibu? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, bahwa kita dipilih Tuhan dan kita dikuduskan supaya kita belajar taat kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Untuk kita kemudian datang kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu tujuannya bukan supaya kita masuk surga tok Bapak Ibu. Tapi supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14, Petrus bilang gini, sebagai anak-anak yang taat. Loh, jadi Petrus tidak sedang memberi nasihat, tapi dia berkata, kamu orang percaya, ya seharusnya kamu adalah orang-orang yang taat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu bukan pilihan. Sepanjang di dalam Alkitab kita akan menemukan Bapak Ibu, ya, setiap kita itu akan menemukan bahwa keselamatan tanpa ketaatan tidak pernah dikenal di sepanjang Alkitab. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang dibutuhkan adalah ketaatan yang totalitas Bapak Ibu. Dan ketaatan yang totalitas adalah salah satu persyaratan terberat menurut saya dalam hidup kekristenan. Karena kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, tapi bukankah Tuhan berkata bahwa kuk yang aku pasangkan kepadamu itu enak dan ringan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengerjakannya sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita bisa taat. Nah, mari kita coba lihat apa yang Paulus katakan. Kepada jemaat Efesus, Bapak Ibu perhatikan, Paulus kemudian menggambarkan bagaimana karakter dari orang-orang berdosa. Di ayat yang pertama, ya, Paulus bilang bahwa kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati dari semua dosa dan pelanggaran. Ya, sebelumnya kamu hidup di dalamnya. Nah, coba di ayat yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Ya, Paulus mengingatkan bahwa dulu kamu itu orang berdosa. Nah, orang berdosa, sebagai orang berdosa, Paulus bilang, kamu hidup di dalamnya. Ya. Kamu hidup di dalam dosa. Cara hidupmu, perilakumu, karaktermu, kamu hidup di dalam dosa. Digambarkan seperti apa? Kamu mengikuti jalan. Kata jalan ini cara hidup. Kamu mengikuti.
kamu mentaati. Ya, dikatakan di sini kamu mentaati siapa? Penguasa. Ya, roh jahat. Dan yang masih bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak taat. Jadi Bapak Ibu, Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa ketidaktaatan sudah menjadi ciri dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Bahwa ketidaktaatan mempengaruhi mereka, membentuk mereka sehingga ketidaktaatan sudah menjadi bagian dari sifat dan karakter manusia berdosa. Ingat Bapak Ibu, karakter kita dibentuk dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ya, waktu kita taat misalkan, taat mengampuni, ya, kita dapat pesan Tuhan, saya harus mengampuni, kita taat. Bapak Ibu, waktu kita taat, bukankah kita sedang membentuk karakter seperti Yesus yang juga suka mengampuni? Waktu kita mendapatkan kebenaran tentang memberi dan kita taat memberi, maka kita sedang membangun sebuah kualitas karakter seperti Bapa di surga yang murah hati. Kalau Bapak Ibu mengikuti pembacaan kita, hari Sabtu kemarin kita bicara tentang hal memberi sedekah, betul? Ya, pembacaan kita Yesus mengajar tentang hal memberi sedekah. Memberi sedekah itu adalah budaya yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena Tuhan mengingatkan mereka, di antaramu selalu ada orang yang miskin. Jadi memberi sedekah itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Yesus menunjukkan bahwa memberi sedekah, memberi itu harus motif hatinya benar. Jangan supaya dilihat orang. Punya sikap hati yang benar. Jangan supaya untuk dipuji orang. Kita lihat dari seluruh kebenaran. Ya, Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang taat. Karena ketaatanmu yang kamu lakukan setiap hari, setiap waktu akan menghasilkan kualitas karakter-karakter seperti Yesus. Artinya kita sedang bertumbuh ini. Oke? Nah, itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ya, setiap kita menjadi orang-orang yang taat. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya belum menemukan jawaban. Ya, mengapa begitu banyak orang Kristen sulit sekali untuk taat pada hal-hal yang sepele. Ya, pada hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena seringkali kita ini salah kaprah. Bapak Ibu tahu salah kaprah? Sesuatu yang salah tapi dianggap benar. Saya kasih contoh di perjanjian lama. Abraham sangat mengasihi Ishak. Betul? Lalu dia, gak apa-apa lah. Ismail pergi gak apa-apa lah. Gitu. Kan ada Ishak. Dia sangat mengasihi Ishak. Ya. Nah, kemudian Ishak mengalami perlakuan bahwa dia menjadi anak kesayangan dari papa dan mamanya. Kita tahu setelah dia menikah dengan siapa? Siapa istrinya? Ribka. Bapak Ibu tahu dia punya 2 orang anak. Ishak yang mendapat perlakuan menjadi anak kesayangan. Ishak lebih mengasihi Esau. Ribka lebih mengasihi Yakub. Betul? Bukankah ini sebuah sikap yang salah? Harusnya orang tua mengasihi kedua-duanya, tapi mereka memperagakan cara hidup yang salah. Pilih kasih, jadikan anak kesayangan. Kemudian Yakub, Bapak Ibu, dia tahu itu salah. Karena waktu dia diperlakukan seperti itu, kemudian hubungan dengan kakaknya kan jadi rusak. Betul enggak? Dia kan mengalami ya kan, Esau mau bunuh dia kan. Gara-gara mamanya lebih cinta kepada Yakub, papanya lebih cinta kepada Esau. Nah anehnya Bapak Ibu, lo diturunkan. Yakub lebih mengasihi siapa?
Yusuf. Kita tahu akibatnya saudara-saudaranya benci sama Yusuf. Loh, udah tahu akibatnya, udah ngalami sendiri, tapi tetap dijalankan. Itu salah kaprah. Tahu salah, tapi tetap dilakukan. Contoh dalam kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? Buang sampah sembarangan. Loh, yang simpel-simpel saja. Kita tahu kan, yang benar buang sampah di tempatnya, bukan di tempat. Beda kan? Halo? Tapi kadang-kadang, ya nggak apa-apa lah kayaknya, nggak ada masalah semua melakukannya. Udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Contoh lagi, naik motor nggak pakai helm. Salah atau salah? Salah. Tapi tetap dilakukan. Ya. Saya kemudian mikir-mikir, apa sih susahnya taat pakai helm. Demi keselamatan sendiri kok. Iya sih memang rambut jadi agak acak-acakan. Tapi kan kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh penampilan. Ya, Bapak Ibu coba-coba cek. Karena saya kadang-kadang gini, apa sih susahnya pakai helm? Tapi ya saya menemukan banyak masyarakat ini, iya enggak pakai helm. Tapi begitu razia, loh kok pakai helm? Usul Pak Todo, tiap hari razia mesti pakai helm. Iya toh? Coba tiap hari pakai razia kan mau enggak mau keluar motor pakai helm toh? Betul enggak? Ya setahun lah, nanti kan lama-lama jadi kebiasaan. Karena membangun budaya itu harus pakai aturan dulu. Nah aturan harus diawasi. Nah baru kemudian. Saya kemudian coba tarik mundur ya Bapak Ibu, tarik mundur. Tarik mundur untuk mencari tahu kenapa ya orang Kristen banyak kali nggak taat sama firman Tuhan. Banyak kali mengabaikan apa yang Tuhan mau. Nah, saya kemudian menemukan Bapak Ibu. Persoalannya kembali di awal. Pemahaman kita waktu kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi ada sebuah pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Tidak seimbang yang membuat kita kemudian memiliki sikap yang salah dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kali waktu kita ditantang untuk percaya kepada Tuhan, ya di dalam doa selalu dikatakan gini, aku percaya bahwa aku orang berdosa, aku butuh diampuni, aku percaya dan membuka hatiku menerima Yesus sebagai apa? Juru selamatku dan bukan hanya juru selamatku. Dan juga menjadi Tuhan atas hidupku. Betul? Nah Bapak Ibu perhatikan. Saya nggak tahu, saya coba telusuri. Bapak Ibu kita tidak dapat menerima setengah bagian Yesus Kristus saja. Ya. Bahwa dia adalah juru selamatku. Banyak orang kemudian menerima Yesus dalam hatinya sebagai juru selamat supaya dia diselamatkan dan bisa masuk surga. Ya kan? Karena dengan percaya kepada Yesus kita akan masuk surga. Karena Yesus adalah juru selamat. Betul Bapak Ibu? Dia menyelamatkan kita. Tapi kita lupa, dia bukan hanya juru selamat. Dia juga adalah Tuhan. Yang artinya kurios, Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia pribadi yang harus kita taati. Betul enggak?
Nah kita berhenti hanya begini, percaya Yesus supaya masuk surga. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meminta kita percaya kepada karya Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah minta kita percaya kepada perbuatannya. Tapi percaya kepada pribadinya yang telah berkorban buat kita. Jadi percaya itu kepada pribadinya. Bukan hanya percaya kepada karyanya. Oh Yesus mati buat saya. Kita fokusnya pada apa yang Tuhan lakukan. Bukan. Fokusnya kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yang melakukan sebuah karya penyelamatan. Nah Bapak Ibu. Karena dia adalah Tuhan. Dia layak untuk berotoritas, memimpin dan meminta ketaatan setiap kita. Orang memilih untuk menerima Yesus karena mereka butuh dia sebagai juru selamat. Tapi mereka kemudian mengabaikan ketaatan kepadanya sebagai Tuhan. Orang menerima Yesus karena mereka membutuhkan keselamatan. Tapi mereka mengabaikan ketaatan kepada Yesus sebagai Tuhan. Bahkan beberapa kali kita menunda-nunda ketaatan. Kita berpikir ketaatan adalah pilihan. Tidak. Bapak Ibu, waktu kita menunda-nunda ketaatan kita kepadanya, sebenarnya itu merupakan ujian ketuhanan Yesus dalam hidup kita. Apakah dia benar-benar Tuhan? Kalau dia Tuhan, bukankah dia Tuhan yang harus ditaati? Bukankah dia berotoritas atas hidup kita? Tapi lihatlah, kita lebih suka menjadikan dia juru selamat saja. Tuhan, pulihkan aku supaya aku bisa lanjutkan hidupku sendiri. Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa lanjutkan hidupku sendiri. Kita cuma minta dia selamatkan kita dari semua situasi kita. Tapi kita mengabaikan otoritasnya sebagai pribadi yang harus kita taati dalam segala hal. Mari Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan yang mengusik. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Siapa yang menjadi tuan atas hidup kita? Lalu kemudian muncul serangkaian pertanyaan. Sebenarnya milik siapa sih saya ini? Kepada siapa saya harus taat? Siapa yang berhak menuntut ketaatan dari diriku? Kalau kita tanya orang di luar sana, mereka akan berkata, aku adalah milikku sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa menuntut ketaatan dariku. Tapi berbeda dengan kita. Bapak Ibu, kepada siapa kita harus menunjukkan ketaatan kita? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Kita adalah kita. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan kita adalah ciptaannya. Dan dia berhak dan berotoritas dalam kehidupan kita. Yesus tidak akan sepenuhnya bisa menjadi Tuhan atas hidup kita. Kalau kita tidak memahami bahwa dia memiliki hak untuk memerintah atas hidup kita. Dia nggak bisa sepenuhnya menjadi Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita harus taat kepadanya. Saya mau tutup dengan yang terakhir ini Bapak Ibu. Kita tidak dapat menghadap kedua arah yang berbeda, betul? Kalau Bapak Ibu melihat ke depan, ya Bapak Ibu nggak bisa melihat ke belakang. Setuju enggak? Setuju ya? Kita tidak bisa menghadap kedua arah yang berbeda. Coba perhatikan ini.
Kitab Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum sepakat? Tidak mungkin, betul? Jawabannya adalah kita tidak dapat berjalan bersama dengan Yesus kalau kita tidak sepakat dengan Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau saudara belum sepakat bahwa Dia adalah Tuhan atas hidupmu. Dia pencipta, Dia penebus, Dia pemilik. Bapak Ibu ingat 3P itu siapa Yesus dalam hidup kita? Dia pencipta, Dia penebus, Dia pemilik atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu belum sepakat, Bapak Ibu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dalam apa? Dalam kasih dan dalam ketaatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak sepakat bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa tunggal. Selama itu Bapak Ibu belum menyadari dan membuat kesepakatan. Kau adalah Tuhan atas hidupku. Dengar gini, kita tidak akan pernah melahirkan ketaatan-ketaatan yang totalitas kepada Tuhan. Ketaatan kemudian akan menjadi pilihan-pilihan berdasarkan untung dan rugi. Enak tidak enak, berat atau tidak berat. Bapak Ibu akan pilih-pilih ya. Mengampuni, enak aja, gak mau. Nah, gak mau taat. Memberi, wah nanti malah jadi kebiasaan minta terus. Gak mau. Ya, Bapak Ibu gak akan mentaati semua prinsip-prinsip dan nilai kerajaan. Kita mau masuk surga, tapi gak mau pemilik surganya. Aneh kan? Mau masuk surga, tapi tidak mau tinggal bersama dan mengikuti aturan pemilik surga. Mau surga tapi tidak mau Yesusnya. Nggak bisa. Dia pemilik surganya. Nah kita mesti buat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Itu yang membuat kita kenapa susah sekali menjadi orang-orang yang taat. Kedewasaan rohani. Itu bicara soal sikap hati kita. Respon hati kita. Bapak Ibu tetap bisa berespon benar dalam situasi apapun. Karena kalau kita dewasa kita punya panca indera yang terlatih. Yang bisa membedakan. Ini benar, ini salah. Yang ditolak itu bukan aku. Yang ditolak usulanku. Ya. Dia marah sama aku, bukan pribadiku. Dia marah sama sikapku. Dia marah sama perbuatanku. Dia marah sama kejahatanku. Dia marah sama pelanggaranku. Dia marah sama dosa-dosaku. Dia bukan marah pada pribadiku. Loh, saya banyak tidak setuju dengan banyak orang Bapak Ibu. Ya tapi saya bukan membenci orangnya, saya membenci dosanya. Saya membenci pelanggarannya. Saya membenci sikapnya yang menentang kehendak Tuhan. Tapi saya tetap sayang orangnya. Nah orang yang dewasa bisa membedakan. Dia punya respon hati yang benar. Ya, orang yang dewasa, yang kedua Bapak Ibu apa? Memiliki karakter yang teruji. Karakter lahir dari ketaatan. Ketaatan kemudian itu bisa dikerjakan kalau kita menyadari Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mau menghadap kepada kebenaran, tinggalkan dosa. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kita ini imamat yang raja, nih bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Pindah gelap. Ya, dulu kita di gelap, sekarang kita terang. Bapak Ibu kalau kita berjalan dalam gelap, kita tidak mungkin bisa berjalan dalam terang. Kita justru meninggalkan terang. Kalau kita meninggalkan gelap, kita akan berjalan pada terang. Kalau kita mau berjalan dalam terang, sepakat dulu. Mau enggak mengikuti Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Kalau kita belum sepakat, kita enggak bisa taat. Kalau kita enggak taat, enggak mungkin punya karakter yang teruji. Hari ini kita belajar kedewasaan rohani. Bukan soal umur, bukan soal penampilan, bukan soal pencapaian prestasi. Tapi bicara tentang sikap hati dan karakter yang teruji lewat ketaatan yang kita buat. Tuhan memberkati kita.
Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Perjamuan kudus pagi ini terbuka buat siapa saja. Yang penting Bapak Ibu sudah dibaptis. Bapak Ibu berasal dari gereja manapun. Selama Bapak Ibu sudah dibaptis, Bapak Ibu bisa ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat perjamuan kudus kita pagi ini. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita. Mari kita mau mulai responi firman Tuhan lebih dulu. Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat dengan mengorbankan dirinya, tumpahkan darahnya untuk tebus kita, untuk benarkan kita, supaya kita menjadi anak-anaknya, anak-anaknya yang terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, dalam kualitas hati dan kualitas karakter yang sama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tilik hati kami. Biarkan kebenaran yang diwahyukan menerobos hati kami. Mendesak kami pada tindakan-tindakan pertobatan. Kalau seringkali Tuhan dapati kami ini memiliki respon hati yang salah. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau bertumbuh dewasa. Kami mau memiliki panca indera yang terlatih. Supaya kami dapat membedakan sikap mana yang benar, sikap mana yang salah, sikap mana yang baik, sikap mana yang jahat. Kami juga mau bertumbuh dalam karakter. Lewat ketaatan-ketaatan. Mulai dari hal-hal yang kecil kami mau belajar taat. Roh Kudus memampukan setiap kami. Kami rindu Tuhan. Tuhan disenangkan. Yang kami bisa bawa kepada Tuhan adalah karakter kami. Manusia batinia yang terus diperbaharui tiap-tiap hari. Kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Firman-Mu berkata supaya setiap kami menguji hati kami masing-masing. Kalau ada salah, ada dosa, Tuhan ampuni kami. Sebab firman-Mu berkata jika kami mengaku dosa kami, Tuhan akan mengampuni dosa kami. Karena Engkau Tuhan yang setia dan adil. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Dan layakkanlah kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya setiap kali kami makan dan minum dari anggur dan dari roti yang melambangkan tubuh-Mu, kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, biar pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan memberkati roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
pujikan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, tapi Bapak Ibu belum mendapatkan roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Baik, jika tidak ada, mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih, Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkaulah juru selamatku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, darah-Mu sucikan, darah-Mu membenarkan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkaulah Tuhan atas hidupku.
Terima kasih Bapa Surgawi, Kau jadikanku anak-anakmu. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mengingatkan diri kami betapa besar kasih-Mu atas kami. Kau mati tebus dosa kami, Kau mati menggantikan kami supaya kami beroleh hidup yang kekal. Selagi kami ada di dunia ini, kami mau Tuhan terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, menuju keserupaan dengan Kristus, memiliki sikap hati dan karakter seperti Yesus. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami persembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, dan kejayaan untuk selama-lamanya bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam pertemuan ibadah kami. Kami terus menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati acara perayaan ulang tahun gereja yang ke-50. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percayakan semua ini. Kiranya Tuhan bekerja di dalam kami dan melalui kami supaya lewat perayaan ulang tahun gereja yang ke-50 kami membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang menjadi bagian yang datang dari Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan anugerah, memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, pemulihan, segala yang baik yang kau butuhkan datang dari Tuhan atas hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati semua yang dikerjakan oleh tanganmu. Supaya lewat hidupmu engkau mempermuliakan nama Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.